Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zalfat dengan NIM B1B1210133, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi tentang pajak bagi kota. Pertama-tama, pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepala daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak iuran rakyat kepada kas negara, peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat penjaga pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Pajak menurut Superman bahwa pajak iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa badan berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang kedua, jenis pajak. Jadi jenis pajak pemerintah kota ada beberapa jenis-jenis pajak pemerintah kota. Yang pertama, pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan, peristirahatan termasuk jasa terkait dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih dari 10. Yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel yang menjadi subjek adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak adalah orang yang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pengusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha bidang pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang. Kedua, pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayarannya, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga dan catering. Yang ketiga, pajak hiburan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 11 Angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang menikmati dengan dipungut biaya bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah, kabupaten, atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah, kepada kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat
diterapkan pada suatu daerah, kabupaten atau kota, pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional. Yang keempat, pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan pajak reklame adalah atas pajak penyelenggaraan. Reklame itu sendiri. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang dibentuk dan dicorak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, disalurkan, atau dinikmati oleh umum. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment system atau jumlah pajak yang tergantung oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya uang pajak, jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Yang kedua, self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang menghitung besarnya pajak yang tertuang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung atau menyetor dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak atau disingkat dengan KPP. Sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dan selanjutnya, withholding system. Withholding system yaitu pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang tertuang atau terhitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak fiskus di Indonesia. Oke, withholding system, jumlah pajak yang tertuang dihitung oleh pihak ketiga. Yaitu pemungutan pajak yang dapat menyatakan bahwa jumlah pajak yang tertuang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat fiskus. Selanjutnya, kendala-kendala yang melemahkan pemungutan pajak. Yang pertama, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Melaksanakan tax reform lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang tax reform dalam undang-undang apabila peraturan pelaksanaan yang dijalankan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak yang tidak konsisten dengan undang-undang tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dan dalam pemungutan pajak. Yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga
Perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Kendala ini yang dihadapi aparatur pajak adalah database yang masih jauh dari standar nasional, padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak. Dengan sistem self-assessment persepsi masyarakat bahwa banyak dana yang ditimbulkan oleh pemerintah digunakan untuk secara boros atau dikorup. Juga menimbulkan kendala yang meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Dan yang keempat, lemahnya penegakan hukum law enforcement terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Studi kasus dalam pungutan pajak di Kota Jambi. Tahun 2021, Tim Optimalisasi Pajak Daerah atau TOPD melakukan penindakan terhadap pelaku usaha di Kota Jambi yang belum membayarkan wajib pajaknya. Di antaranya ada 12 pelaku usaha yang diberi peringkatan dan 12 di antaranya sudah melunasinya. Tunggakan pajak mereka diketahui mencapai ratusan juta. Sebagai kesimpulan, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa pajak yang diatur oleh pemerintah kota ialah pajak hotel, pajak restoran, hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, dan bantuan. Pajak parkir. Di dalam pemungutan pajak terdapat 3 cara official access, antara lain official assessment, self assessment, dan withholding assessment. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.